Bagian terakhir untuk strategi noun. Distinguish the person and the thing. Bedakan antara penggunaan benda sebagai orang dan benda sebagai benda. Jadi, dalam bahasa Inggris, biasanya bentuk orang dan benda untuk dalam satu kata itu hampir sama. Misal di sini ada accounting dan accountant. Accounting merupakan akuntansi, yaitu benda, dan akuntan merupakan orang. Jadi dalam written expression, biasanya penggunaan orang dan benda ditukar-tukar. Biasanya benda digunakan di posisi orang, dan orang biasanya juga digunakan untuk mengisi posisi benda. Nah, di sini untuk lebih jelasnya kita lihat dulu contoh soalnya. Yang pertama, there are many job opportunities in accounting. Ada banyak kesempatan kerja di bidang akuntansi. Yang saya bilang tadi, akuntansi adalah suatu benda, suatu bidang. Kemudian, Rocky work as an accountant in the company. Rocky bekerja sebagai akuntan di perusahaannya. Ini Rocky orang bekerja sebagai akuntan. Akuntan itu orang. Kemudian, langsung saja kita masuk ke contoh soal. In the evening, he relaxed in front of the fire and write a long poem. Kita analisis struktur kalimatnya. In the evening merupakan kata keterangan waktu. He relaxes, dia, orang, relaxes, bersantai, in front of the fire, di depan perapian. Adverb of place, and coordinative conjunction, dan writes long poem, menulis puisi yang panjang. Nah, kalimat ini merupakan kalimat yang correct. Kenapa? Karena poem di sini merupakan a thing, benda, puisi. Nah, kata orang untuk poem adalah poet. Karena ini poem, ini kalimat ini tidak memiliki masalah. Jadi ini adalah kalimat yang benar. Kemudian selanjutnya, she has received several awards for her research in engineer. Sini kita memiliki subjek she, dia, has received several awards for her research in engineering. Itu adalah objek dari verb. Kemudian kita lihat frasa benda sebagai objek ini, several awards for the research in engineer. Engineer di sini merupakan kata yang merujuk ke orang. Sedangkan research in objek ini seharusnya merupakan kata benda. Maka di sini kalimatnya menjadi kalimat incorrect. Kata apa yang tepat untuk mengganti kata engineer ini? Kata yang tepat adalah engineering sebagai kata atau kata benda yang merujuk ke suatu bidang. Kalau engineer ini kata benda yang merujuk ke orang. Lanjut ke contoh soal selanjutnya. The sculptor worked from sunrise until sunset on this new project. Dari sini kita bisa langsung mengetahui bahwa kata yang salah adalah sculpture. Sculpture itu berarti patung atau pahatan. Sedangkan di sini berperan sebagai subjek yang melakukan sesuatu. Maka di sini harusnya diisi dengan kata benda yang merujuk kepada person, orang. Jadi kata yang merujuk ke person untuk sculpture adalah sculpture, pemahat atau pembuat patung. Nomor 19, pronoun. Pronoun memiliki fungsi yang sama seperti noun. Nah, karena dalam bahasa Inggris noun itu memiliki fungsi yang berbeda-beda, maka ada beberapa bentuk pronoun yang digunakan untuk mengisi satu fungsi noun tersebut. Kemudian untuk mengisi fungsi noun yang lain bentuknya berbeda. Misalnya di sini ada pronoun yang digunakan untuk subjek. Misal, you, they, we, he, she, it.
Kemudian ketika dia menjadi objek, I akan menjadi me, you tetap you, they menjadi them, we menjadi us, he menjadi him, she menjadi her, it tetap sama. Nah, karena perbedaan bentuk tersebut, kadang written expression dalam tes TOEFL akan membingungkan peserta dengan cara mengubah fungsi dari suatu pronoun terhadap noun yang digantikannya. Di sini ada contoh kata yang menggunakan pronoun sebagai subjek dan objek ya secara benar. She give it to him. She di sini sebagai subjek. Kemudian it di sini merupakan objek of verb give. Jadi it ini merupakan objek dari verb give. Kemudian to him. Him juga merupakan objek, tapi objek dari preposisi to. Nah, kemudian bedakan juga antara possessive adjective dan possessive pronoun dalam bahasa Inggris. Possessive adjective adalah my, your, their, our, his, her, its. Kemudian ketika dia menjadi possessive pronoun, maka my menjadi mine, your menjadi yours, their menjadi theirs, our menjadi ours, his menjadi his, dan hers menjadi hers. Kemudian possessive adjective ini akan selalu diikuti dengan noun. Lalu possessive pronoun tidak diikuti oleh noun. Misalnya di sini, he say his car was better than ours. He sebagai subjek, pronoun sebagai subjek. Kemudian his car, di sini ada possessive adjective diikuti dengan kata benda car, was better, verb, better comparison atau adjective as comparison. Kemudian then ours. Ours di sini merupakan possessive pronoun. Nah, ours di sini tidak diikuti dengan kata benda. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh soal. Kita identifikasi. Di sini dari opsi A, B, C, bagian A, B, C, D, bagian mana yang kurang tepat? Pertama, all students need to bring theirs own pencil and answer sheets to the exam. All students sebagai subjek, need ini verb. Kemudian bring theirs. Nah, di sini kita memiliki pronoun possessive pronoun theirs, own pencil and answer. Tapi dia di sini diikuti dengan noun. Maka kalimat ini di sini opsi B yang merupakan kata yang tidak tepat. Karena apa? Possessive pronoun tidak bisa diikuti oleh noun, sedangkan di sini diikuti oleh noun. Yang benar di sini harusnya adalah possessive adjective there. T-A-E-R. Strategi nomor 20, adjective and adverb, kata sifat dan kata keterangan. Untuk mengetahui kesalahan penggunaan adjective dan adverb dalam written expression, maka hal pertama yang harus kita ketahui adalah konsep dasar dari adjective dan adverb. Pada dasarnya, adverb adalah kata yang mendeskripsikan atau menerangkan verb, kata kerja, adjective, kata sifat, dan another adverb atau kata keterangan lainnya. Letak adverb ini bisa di mana saja, bisa di setelah kata yang diterangkan atau sebelum kata yang diterangkan. Tapi biasanya adverb ini kalau dia menerangkan suatu verb terletak di setelah verb. Kemudian kalau adjective merupakan kata yang menerangkan noun atau pronoun. Jadi adjective itu kata yang menerangkan hanya kata benda atau kata yang setara dengan kata benda. Biasanya adjective itu selalu datang atau terletak sebelum noun. It comes before noun. Adjective juga bisa diletakkan setelah linking verb. Semisal, the lawyer has selected carefully a new case.
Di sini kita memiliki subjek lawyer, pengacara, kemudian kita memiliki has sebagai verb, ini subjek, ini verb, and selected verb. Kemudian carefully itu merupakan adverb yang menerapkan kata had selected, telah memilih secara hati-hati a new case. A itu artikel, new itu adjective, kemudian case itu noun. Jelas dari contoh ini di mana letak adverb dan adjektifnya. Kemudian langsung masuk ke contoh soal. Kita analisis apakah kalimat ini benar atau salah strukturnya. After the comprehensive exam, she looked exhausted by the experience. Di sini kita memiliki adverb of time, kata keterangan atau kata penanda waktu. She itu subjek, look itu verb, exhaustedly ini merupakan adverb by the experience. Experience merupakan noun sebagai komplement. Nah, di sini kita lihat adverb setelah verb. Mungkin ini bisa jadi benar, tapi di sini look merupakan linking verb. Maka setelah look harus adjective. Nah, maka kalimat ini merupakan kalimat yang incorrect karena setelah look, setelah linking verb ini adalah adverb. Kemudian masuk ke contoh soal dalam bentuk written expression. A serious problem is how to communicate reliable with a submarine. Di sini kita memiliki subjek a serious problem is sebagai verb. How to communicate reliable with submarine ini adalah sebagai object of the verb. Nah, object of the verb ini berbentuk noun clause dengan noun clause connector how. How to communicate. Communicate itu merupakan kata kerja, sehingga di sini harus setelah kata kerja ini seharusnya adalah adverb. Nah, sedangkan reliable di sini merupakan kata sifat, sehingga di sini kata reliable merupakan kata yang salah dalam kalimat ini. Bentuk adverb dari reliable adalah reliably. Strategi nomor 21, another strategy on adjective. Strategi lain mengenai topik adjective. Pada strategi 20 tadi kita telah membahas konsep dasar adverb dan adjective. Tapi ada beberapa konsep lagi mengenai adjective yang biasanya digunakan untuk mengecoh di part written expression. Misal yang pertama adalah li adjective, adjective yang berbentuk li. Kenapa hal ini bisa mengecoh? Karena biasanya kan kita mengubah bentuk adjective menjadi adverb dengan cara menambahkan li. Misal, beautiful menjadi beautifully. Tapi ada beberapa adjektif yang memiliki bentuk dasar ly, semisal costly, likely, daily, quarterly, dan sebagainya. Itu sangat bisa digunakan menjadi pengecoh di soal written expression. Kemudian yang kedua, yaitu menggunakan predikat adjektif. Predikat adjektif adalah adjektif yang tidak bisa diletakkan sebelum noun. Semisal, like, afraid, alone, alive, asleep. Kenapa hal ini bisa mengecoh? Karena kembali ke basic konsep tadi. Di basic konsep tadi, biasanya kan regular adjective atau adjektif yang biasanya itu diletakkan di sebelum noun. Namun, adjektif sejenis ini tidak bisa diletakkan sebelum noun. Jadi, adjektif seperti ini diletakkan setelah linking verb. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh di sini. They think the dragon is still asleep.
Mereka pikir naga itu masih tidur. Di sini asleep. Asleep merupakan predikat adjektif yang datang atau diletakkan setelah is sebagai leading verb. Nah, predikatif adjektif ini bisa diletakkan di depan kata benda, namun harus diubah. Semisal like menjadi like, afraid menjadi terrified, alone menjadi lonely, alive menjadi living, asleep menjadi sleeping. Seperti contoh di sini, they try not to wake up the sleeping dragon. Mereka mencoba tidak membangunkan naga yang tertidur. Ini kan asleep, predikat adjektif, sleeping, regular adjective. Langsung kita masuk ke contoh soal. Ini mengidentifikasi correct or incorrect. She tried to walk quietly by the asleep dog without waking them. Apakah kalimat ini memiliki struktur yang benar? She, subject, tried, verb, to walk quietly, itu prepositional phrase, bagian dari verb tried. Kemudian by the asleep dog. Asleep. Kita memiliki adjektif di sini, tapi kita lihat lagi. Ini merupakan asleep. Asleep di sini ada asleep, di sini ada asleep. Ini adalah predikat adjektif yang cannot appear directly in front of noun. Tidak dapat muncul di depan benda secara langsung, tapi di sini ada benda. Ini muncul di depan benda secara langsung. Jadi ini adalah kalimat yang salah. Were you feeling afraid when you heard the noise? Nah, di sini kita memiliki satu struktur kalimat tanya. Ditandai dengan verb were yang berada di depan kalimat. Kemudian, jika kita memiliki suatu struktur kalimat tanya, maka adjektif atau kata sifat yang ada di sini harus kata sifat yang berbentuk kata sifat reguler atau kata sifat biasa, bukan predikat adjektif. Maka di sini kata afraid yang merupakan predikat adjektif tidak tepat diletakkan di sini. Yang tepat adalah kata terrified. Dari sini kita langsung bisa mengetahui kalau opsi B merupakan opsi yang salah di soal written expression ini. Strategi nomor 22, article and preposition. Yang pertama, kita membahas soal artikel dulu. Artikel juga merupakan topik yang terdengar simple dalam bahasa Inggris, tapi biasanya ini juga digunakan untuk mengecoh peserta dalam soal written expression. Di sini ada artikel an, dan the. A dan an sama-sama digunakan untuk singular noun. A digunakan untuk kata yang memiliki konsonan sound. Jadi a dan an itu bukan soal hurufnya apa, tapi bunyinya seperti apa. Kemudian an digunakan untuk kata yang awalnya adalah vowel sound. Kemudian dua artikel ini digunakan untuk menyatakan general idea. Semisal, sini contohnya ya, a university. Di sini di sini tulisannya university. U adalah huruf vokal tapi dibaca university. Kemudian a one way road. Untuk yang an hour, no man. Hour. Di sini silence dibaca hour, maka menggunakan an. Kemudian the dapat digunakan untuk singular atau plural noun. Dan ini merujuk ke spesifik aja. Misal, Tim will bring the novel tomorrow. Tim akan membawa novel itu besok. Nah, the novel itu merujuk ke spesifik novel yang pembaca atau yang mendengarkan sudah tahu novel yang mana yang itu. Kemudian, contoh soal, kita tentukan correct atau incorrect. The police officer was not wearing an uniform when he arrested the suspect. Setelah saya baca tadi, kita tahu kalimat ini adalah kalimat incorrect. Di mana? Sini, an uniform.
Meskipun ini tulisannya uniform, tapi kan dibaca uniform. Jadi, seharusnya yang ada di sini adalah bukan an. Kemudian masuk ke contoh soal selanjutnya. Each chemistry student should bring laboratory manual to a next class. Mari kita perhatikan kalimat di sini. Dari kata yang digarisbawahi, kita perhatikan dulu ke kata berupa artikel. Di sini merupakan artikel yang digunakan untuk benda yang memiliki awal konsonan, singular, dan bendanya general, belum spesifik. Kemudian jika kita lihat makna kalimatnya, di sini kita memiliki subjek each chemistry student. Setiap siswa kelas kimia should bring, harus membawa laboratory manual, panduan laboratorium, to next class, ke kelas selanjutnya. Nah, karena ini kelas selanjutnya, maka dalam kasus ini, kelas yang disebut ini merupakan kelas yang sudah terdefinisi. Maksudnya, ini merupakan kelas spesifik yang speaker of the sentence, orang yang bilang kalimat ini sudah tahu kelasnya yang mana. Jadi, untuk menyatakan hal itu, artikel di sini seharusnya adalah artikel the. Maka, jawaban di sini atau opsi D di sini adalah salah. Kemudian contoh selanjutnya, a human ear responds to a wide range of frequencies. Setelah saya baca kalimat ini, sudah jelas kan bagian yang salah yang mana? Bagian A. Karena human memiliki huruf awal yang berbunyi konsonan, sehingga artikel di sini seharusnya bukan an.